Komandi Maharani. Jadi di sini udah ada narasumber cantik dan kece banget sih ya, yang sangat ibadah ya. Wow. Jadi ini adalah narasumber cantik yang bernama Eka Lestari. Oke, Eka. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Aku jadi deg-degan guys. Aduh, santai. Kayak ujian nih. Santai. Oke. Serius ya? Serius. Oke, serius guys. Jadi pertanyaan pertama itu apa sih yang membuat Eka bisa ikut berkecimpung dalam seni ini, terutama di seni tari ya? Awal Eka jadi penari. Jadi aku mau cerita sedikit nih. Aku tuh dulu itu kan belum tahu tentang tari-tarian ya gitu. Ngagem pun aku nggak bisa nih. Terus akhirnya aku dulu kan TK. Terus TK aku diajarin ekstra sama guru aku. Terus diajarin pertama kali itu tari manuk rawe. Itu aku inget banget, aku suka Gimana banget. tuh gerakannya? Aduh, Gini yang aja? gini tuh, yang nggak viral di TikTok Oke, gitu. viral di TikTok. Yes. Aduh, terus akhirnya ibu akulah yang berinisiatif untuk mengkursuskan aku di salah satu sanggar yang ada di Sangsit itu. Terus akhirnya aku mau nih, jadi aku tuh masuk sanggar itu dari SD kelas 1 atau kelas 2 aku lupa. Terus aku di sana diajarin tuh nari agam kanan gitu, pokoknya dasar-dasar agam itu. Aku di sana di sanggar itu tuh sampai SD. Jadi aku di sanggar itu tuh sering nih diajak-ajak pentas, cuman jarang ke PKB gitu. Cuman sekedar ngayah-ngayah aja. Ngayah aja dulu. Iya. Ya. Ngayah aja dulu. Terus akhirnya aku selesai nih di sanggar satu ini. Akhirnya aku pindah sanggar lagi di sama dekat-dekat daerah, dekat-dekat rumahku juga gitu. Terus karena aku nggak nyaman ya sama pelatihnya juga, jadi aku memutuskan untuk pindah sanggar. Nah, jadi aku sampai sekarang ini aku berada di Sanggar Seni Manik Utara. Nah, terus aku itu di sana itu pertama kali baru aku masuk ke sanggar itu langsung aku diajak pentas PKB, tapi bukan Arde Chandra, cuman di gedung Kesirarnau. Ya, Kesirarnau itu, iya, di gedung Kesirarnau itu nari Janger pada tahun 2019 kalau nggak salah ya. 2019 berarti sebelum Covid nih ya? Iya, iya. 2019. Terus itu pertama kali aku dapet uang sebanyak pokoknya banyak, iya, uang money digeser itu banyak banget. Itu pertama kali aku dapat ngejob di luar, itu banyak banget tuh. Gimana sih rasanya, bangga nggak sih? Bangga dong, tapi Bangga uangnya aku lupa kemana. Kemana pada udah habis kan? ya, udah habis Iya. ya. Terus akhirnya sampai sana kayak aku merasa nyaman banget di sanggar ini. Terus sampai sekarang memutuskan tetap di sanggar ini, terus sering diajak ngayah pentas dan sama kayak Dewi juga di bulan lalu itu nari di PKB kolaborasi tari nelayan gitu. Di awal kita udah ketemu ya, tapi kita belum kenal. Iya, aduh lupa ingatan nih. Baru pertama ketemu udah siapa ya gitu. Kenal, kenal. Tapi kayak tahu. Oke, Eka. Baik, itu ya sedikit tentang penjelasan Eka gimana awalnya jadi penari ya. Jadi lanjut ya, pertanyaan ketiga. Apa sih yang membuat atau ada kendala ya dalam selama proses Eka latihan nari mungkin, atau pas pentas atau gimana? Mbak bisa dijelaskan nggak apa yang kendala? Kendala ya. Kendalanya yang pertama pada saat pentas itu, sebelum pentas nih, itu yang pastinya teman-teman ngaret sih, latihan jam berapa waktu ya ini nih, tidak on time, latihan jam berapa, datangnya jam berapa. Aduh, teman-teman kayaknya nggak punya jam deh di rumahnya. Yang ngaret-ngaret itu udah siliran keras nih. Gedeg-gedeg gini, gedeg. Karena itu menunggu itu aku paling gak suka menunggu, teman-teman. Berat, iya, berat. Itu jam itu, aduh, itu penting banget gitu. Terus punya jam di rumah ya. Selain waktu itu buat teman-teman juga, ya dibilang profesionalisme ya.
Iya, profesional. Jadi kita harus profesional, kayak pakaian nih itu harus saling bantu. Kalau kita narinya berkelompok itu harus saling bantu. Jangan kalian muter payasan kalian itu sendiri. Itu sering banget nih terjadi sama penari. Itu ini beriasannya ya udah bener nih dari rumah udah cantik banget, sampai di lokasi lagi itu diubah-ubah sampai bagus, sampai alisnya mengsong lagi dibenerin. Itu nih paling aku nggak suka. Padahal itu tuh narinya itu berkelompok, tapi ya memang sih biar cantik, tapi ingat waktu, ingat temen juga, saling bantu. Terus selain itu kan teman-teman juga ya udah biarin aja nih gitu, sama ini aja deh minta berarti kayak tolongan. masih bodo amat kayak gitu ya. Terus belum ada saling akhirnya bantu temennya kayaknya. ini kasihan gak ada yang bantuin. Iya. Karena dia udah benerin riasannya dari jam, anggap ya dari jam 1 sampai jam 2 itu dibenerin. Aku buat teman-teman ingat profesional, jangan mementingkan diri sendiri ya, ingat itu. Aduh Ya, harus ingat sama temen ya. tuh. Dan yang paling gini sih, paling harus diutamakan tuh kan kekompakan ya. Kompak. Iya, kompak sama temen, apalagi berkelompok ya kan. Aduh, itu paling susah untuk mengontrol nih. Iya, benar. Apalagi ada keegoisan. Iya, Aduh, betul sekali. saling adu argumen ini. Marahnya ya nggak bisa dikontrol ya. Oke, jadi yang terakhir itu aku mau nanya nih, apa sih pesan-pesan Eka dalam ikut kesenian ini atau selama jadi penari nih? Jadi dari menari itu aku dapat pengalaman ya pasti, terus dapat teman, terus bukan ketemu sih, kayak tahu para seniman-seniman yang ada di Buleleng ya, khususnya di Bali Utara ya. Terus apa namanya itu, tahu nama-nama tarian gitu, sempat belajar. Jadi Luas wawasannya ya. wawasannya sangat luas gitu. Dan pada akhirnya aku sekolah ngambil jurusan prodi seni gitu. Itu ternyata sangat bermanfaat ya bakatnya ya, bisa jadi kependidikan jadinya. Terus pesan aku buat teman-teman, jangan putus semangat, jangan putus semangat. Ya, putus semangat ya, bukan putus cinta Iya, ya. aduh itu Putus beda semangat. lagi. Beda Jangan putus konteksnya. semangat, tetap semangat juga. Apapun bakat kalian itu harus kalian tetap gali. Jangan ikut-ikut teman sih itu, karena kalau kalian ikut-ikut teman itu nanti beda dengan diri kalian sendiri gitu. Pokoknya Harus ada niat ya, iya, dari niat diri kita sendiri. Pokoknya apapun yang kalian bisa, pelajari aja, jalanin aja kayak aspal gitu, jalanin aja ya. Kalau pelenceng sedikit ya lurusin gitu. Gitu aja sih ya saran aku dan pesannya juga gitu. Oke, jadi baik, itu sedikit dari pengalaman dari narasumber kita ya, Eka. Bagaimana lika-liku dia jadi penari, ya kan ya. Pengalamannya banyak sekali ya, apalagi sampai apa namanya, sama temennya itu sampai nggak dibantuin ya, kayak gitu ya. Dapat dari pengalaman sendiri sih itu. Sekian dari podcast hari ini ya, dari narasumber cantik kita yang kece ini ya. Terima kasih pada Eka sudah memberi pengalaman atau banyak motivasi kepada mereka yang di luar sana. Semoga ya kalian termotivasi ya. Jadi sekian dari podcast hari ini. Kita nanti lanjut ke podcast selanjutnya ya. Bye bye semua. Dadah. Sebelum lanjut ke topik utama, bisa nggak Eka Lestari mungkin bisa Ada anjing. Aduh, nomor kelas.